Universitas Negeri Jakarta dengan prodi pendidikan sosiologi. Seperti yang sudah dilihat di awal, kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan sosial. Nah, penyimpangan itu pasti sudah tidak lagi awam atau sudah tidak lagi kita sudah tahu lah pasti tentang penyimpangan itu. Pasti kita sudah sangat mengerti apa arti dari penyimpangan dan bagaimana contoh-contoh perilaku penyimpangan. Tapi mungkin di sini saya akan membahas lebih lanjut lagi. Mungkin saya bisa memberitahukan deskripsi secara umum apa itu arti dari penyimpangan. Penyimpangan sosial sendiri itu jika ada individu atau kelompok yang melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar norma-norma atau hukum yang dianut. Nah, di sini mungkin akan terlalu luas jika cakupan penyimpangan sosial itu secara umum gitu. Jadi kita akan membahasnya di lingkungan yang paling dekat dengan kita sebagai mahasiswa, yaitu di lingkungan kampus. Kita akan membahas kelompok sosial menyimpang di lingkungan kampus. Oke, jadi pasti kita akan mencari tahu kenapa sih mahasiswa ini atau seseorang ini melakukan penyimpangan gitu. Sebagai contoh, biasanya fenomena ini tuh terjadi karena adanya mahasiswa, terutama mahasiswa baru yang sangat rawan ini mencari identitas atau jati diri dan dukungan sosial, sehingga ia membentuk kelompok yang terkadang itu malah lebih mencerminkan atau mengimplementasikan perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma di masyarakat atau di lingkungan kampus ini. Nah, pasti kan kita juga sebagai mahasiswa di lingkungan kampus itu pasti ada yang namanya aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan karena kita sudah masuk ke dalam lingkungan tersebut, kita sudah menjadi mahasiswa yang terdaftar dalam universitas tersebut, kita harus tetap menaatinya gitu. Kita harus melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan norma atau aturan yang sudah dibuat dan dianut dalam lingkungan tersebut gitu. Nah, dalam konteks sosiologi tersendiri itu sebenarnya fenomena ini tuh bisa dianalisis, teman-teman. Kita bisa melakukan analisis dengan fenomena ini. Jadi di sini itu individu ini cenderung ingin menyesuaikan diri dengan nilai kelompok, bahkan jika itu bertentangan dengan norma itu sendiri. Jadi itu sebagai bentuk gimana dia bisa survive di lingkungan, tapi dia akan melakukan segala cara, baik itu negatif maupun positif. Dan seringkali mereka tidak mementingkan pandangan tentang label negatif dan tetap melakukannya gitu. Nah, jadi kayak mereka tuh nggak terlalu memikirkan apa dampak dari melakukan penyimpangan ini, tapi lebih memilih untuk mencari kebebasan dan jati dirinya supaya mendapatkan pengakuan gitu dari orang lain. Sosial yang menyimpang di lingkungan kampus ini juga bisa terbentuk dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal itu bisa berasal dari individunya sendiri. Nah, dia tuh mungkin dari individunya tidak memiliki kontrol yang baik terhadap dirinya sendiri. Jadi dia kayak kontrol akan diri sendirinya itu tuh lemah. Nah, jadi dia itu memiliki keterbatasan komitmen terhadap norma sosial yang ada, serta yang mendominasi dirinya sendiri itu adalah ego pribadinya. Jadi kita kasih contoh, misalnya ada mahasiswa yang kurang mampu dalam pengendalian dirinya gitu. Dia tuh pasti akan cenderung memiliki tindakan yang menyimpang sesuai kemauannya sendiri tanpa memperhatikan nilai-nilai yang dia lakuin gitu. Jadi kayak dia lebih memprioritaskan kayak gue mau nih kayak gini, ya udah gue harus lakuin ini tanpa melihat sebenarnya yang dilakuin ini benar atau enggak gitu. Nah, terus kalau misalkan dari faktor eksternal itu juga bisa mencangkup dari lingkungan ya, baik dari lingkungan keluarga, misalkan keluarganya itu
melakukan pengawasan yang kurang. Jadi kayak dia kurang adanya pengawasan dari lingkungan keluarganya, dan peran dari keluarganya itu nggak sampai gitu ke dia. Jadi dia mencari itu tuh di luar, karena dia tidak mendapatkan peran keluarga di dalam keluarganya, maka dia mencari itu di luar, di orang lain. Nah, di sini juga bisa juga dari kondisi sosial atau ekonomi yang rendah gitu. Jadi dia akan mencari pergaulan-pergaulan, dan ternyata lingkungan pergaulannya itu tidak cukup positif atau bisa dibilang negatif, dan adanya paparan dari media massa yang dapat menstimulasi perilaku penyimpangannya. Jadi karena dia udah kurang pengawasan, kurang mendapatkan peran keluarga, ditambah lagi dengan lingkungan yang buruk serta ada paparan media massa, jadi itu mendukung dia untuk melakukan tindakan-tindakan penyimpangan di lingkungan kampus. Atau di sini juga adanya tekanan sosial dari teman sebaya atau kebutuhan emosionalnya yang menjadi pemicunya juga. Nah, dalam konteks ini berarti adanya kekosongan pengendalian sosial atau lemahnya pengawasan dari masyarakat dan institusi kampus. Jadi, untuk menanggapi fenomena ini sendiri, kampus juga perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan bagi mahasiswanya melalui program mungkin bimbingan atau penguatan nilai-nilai religius serta etika, serta kegiatan positif yang melibatkan mahasiswa agar mereka bisa mengembangkan identitas sosialnya yang sehat. Jadi kita kasih contoh, mungkin peran kampus itu bisa dari pada saat PKKMB, makrab atau PKMP. Nah, di sini saya sendiri juga sebagai mahasiswa baru sangat merasakan dampak positif setelah menjalani kaderisasi. Walaupun saya masih baru menjalani 2 kaderisasi, tapi itu sangat amat terlihat manfaatnya. Jadi pada 2 rangkaian kaderisasi tersebut sangat mengajarkan kita bagaimana cara kita menjadi mahasiswa yang taat akan aturan, menjunjung nilai dan norma, dan kita tuh diajarkan untuk tidak melakukan penyimpangan seperti itu. Kita diajarkan jika kita melakukan kesalahan maka akan ada konsekuensi yang didapat dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan untuk solusi jangka panjangnya itu di sini tuh diperlukannya lingkungan kampus yang kondusif dengan nilai-nilai sosial yang kuat serta adanya dukungan bagi mahasiswa yang rentan gitu. Nah, mahasiswa ini juga perlu adanya edukasi tentang bahaya perilaku menyimpang ini dan pentingnya integritas sosial. Jadi di sini itu karena kan faktor utamanya tadi udah dijelaskan gitu ya, baik internal ataupun eksternal. Nah, eksternal itu pasti sangat mempengaruhi, lingkungan itu pasti sangat mempengaruhi tindakan atau perilaku mahasiswa. Jadi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang ada, kampus juga harus turut andil, terus serta untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa-mahasiswanya untuk pertumbuhan karakternya juga gitu. Jika tidak ada penyelesaian yang dilakukan baik dari pihak kampus, individunya sendiri, itu akan berdampak terhadap lingkungan sekitar yang meliputi berkurangnya rasa aman dan kenyamanan bagi mahasiswa lain, serta akan menimbulkan konflik satu sama lain antar kelompok. Di sini itu berarti sangat diperlukan adanya penyelesaian atau sangat diperlukan adanya melakukan perubahan supaya mahasiswa-mahasiswa lain yang tidak melakukan penyimpangan atau di luar itu tidak ikut merasakan dampaknya gitu, karena ini sendiri pasti akan berdampak sangat besar bagi lingkungan sosial. Seperti mungkin saja jika makin banyak mahasiswa yang melakukan penyimpangan, maka norma dan aturan itu sudah tidak dilihat lagi, sudah tidak ada artinya lagi, dan akan semakin banyak penyimpangan berikutnya yang terjadi, dan itu sangat akan mengganggu mahasiswa-mahasiswa lain yang ingin berkuliah dengan
dengan tenang dan ingin berkuliah untuk benar-benar belajar gitu. Nah, di sini juga akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tersebut. Jadi kayak institusi pendidikan tersebut itu kayak kan kampusnya akan mendapatkan cap buruk atau pandangan buruk dari orang-orang, dan itu pasti akan mempengaruhi akreditas dari kampus tersebut atau nilai-nilai pandangan dari kampus tersebut seperti itu. Nah, dampak dari individunya sendiri itu bisa sangat merugikan, mulai dari penurunan prestasi akademik atau sampai pada ancaman sanksi disiplin, bahkan skorsing atau dikeluarkan dari kampus gitu. Nah, di sini juga dampak dari si individunya itu jadi juga pasti akan kehilangan kepercayaan dan hubungan sosial negatif. Nah, terus habis itu perilaku menyimpang yang dilakukan secara terus-menerus dapat mempersulit integrasi sosial di lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Jadi integrasi kampus itu pasti akan terganggu gitu. Jadi dari video kali ini yang bisa saya sampaikan itu lebih kepada kita harus mengerti bagaimana perilaku-perilaku yang seringkali kita anggap nggak apa-apa kali ya kalau misalkan kita lakuin, tapi ternyata itu adalah sebuah penyimpangan. Nah, itu kita harus memperhatikan, karena kalau misalkan kita terlalu mengabaikan atau menyepelekan, itu akan menjadi awal mula dari bagaimana kita melakukan penyimpangan-penyimpangan lain yang lebih besar dan lebih berdampak lagi pada lingkungan kita. Kita harus menjaga lingkungan kampus kita menjadi tempat untuk membina akademik secara nyaman dan tertata, supaya kita dapat bertumbuh berkembang bersama, baik dari nilai-nilai akademik maupun nilai-nilai sosial yang harus ditanamkan serta diimplementasikan untuk kehidupan selanjutnya. Karena yang terpenting itu juga bukan sekedar nilai angka, melainkan nilai-nilai yang bisa diperlihatkan dari tingkah laku kita, tutur kata kita, dan segala lainnya yang tidak bisa dinilai melalui tulisan atau pengajaran teori-teori di kelas seperti itu. Nah, di sini mungkin juga kita sebagai mahasiswa bisa mendorong teman-teman kita yang mungkin ada terlihat melakukan penyimpangan sosial, tidak perlu langsung secara luas atau langsungnya secara besar, tapi melalui teman-teman sekitar yang memang benar-benar kita kenal, dan kita harus memberikan mereka dukungan serta memperlihatkan perilaku yang positif supaya mereka sadar kalau yang mereka lakukan ini selama ini tuh salah, dan mereka mau untuk berubah gitu. Nah, mungkin cukup sampai sini saja pembahasan yang saya paparkan. Terima kasih.